hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah semoga saya khotbah tidak lebih dari 7 menit. Itu bukan berarti bahwa orang Jepang itu karena saking disiplinnya mereka sangat pelit dengan waktu, tetapi karakter orang Jepang memang mereka tidak suka bertele-tele. Tapi sekarang itu gue bilang dan sudah pasti lebih dari 7 menit. Bila rompir mari lawo ahit tanalean, jadi tema yang sangat istimewa sehingga khotbah saya juga walau tidak istimewa tapi pasti sangat panjang. Satu lagi sebelum saya memulai khotbah saya hari ini, pertama-tama saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin bahasa Indonesia saya sedikit kaku, lupa tidak, dan bahasa diraguin juga pasti alang ketahu. Jadi aku kritik pak, gue kesemakan. Baik, khotbah saya hari ini saya beri dalam 2 tema besar. Pertama tentang spiritualitas Balawe. Dan yang kedua, spiritualitas Wubudura. Pertama tentang spiritualitas Balawe. Ike Koa Balawe. Narasi kisah penciptaan menurut kitab Kejadian dilukiskan bahwa Allah menciptakan semesta ini dengan 2 kekuatan utama, yakni sabda dan roh. Bahwa dengan bersabda Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dengan bersabda Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang, serta mendandani bumi dengan bunga, rumput, dan pepohonan. Itulah kekuatan sabda. Selain sabda, ada pula satu kekuatan utama lain yang digunakan Allah dalam kisah penciptaan adalah roh. Bahwa Allah menciptakan dengan sabda, tetapi menghidupkannya dengan kekuatan roh. Dengan roh, Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada setiap makhluk ciptaannya, termasuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Roh Allah itulah yang dalam bahasa Ibrani-nya berbicara tentang Ruach Elohim, nafas Allah. Sebagai seorang imam biarawan misionaris SPD, kami juga mempunyai dasar spiritualitas, yakni sabda dan roh. 2 kekuatan utama ini adalah jiwa dari seluruh karya misi kami. Atas dasar itulah Bapak pendiri kami, Bapak Antonius Jansen, mendirikan 2 kongregasi, yakni kongregasi sabda dan kongregasi roh. Kongregasi sabda yang disebut SPD dan kongregasi Roh Kudus yang disebut SSPS. Setiap kami bangun pagi dalam ibadat pagi SPD seluruh dunia, kami akan mengawali doa kami dengan mendaraskan atau menyanyikan lagu Veni Creator. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyinari hati dan budi kami untuk memulai karya misi kami pada hari itu. Tidak hanya dalam doa pagi, bila ada kegiatan khusus seperti rekoleksi, retret, dan sidang umum, pasti kami akan memulai dengan menyanyikan atau mendaraskan Veni Creator, datanglah Roh Pencipta. Sesungguhnya
suku bangsa kita Balaweli juga dibangun oleh leluhur dengan dua kekuatan utama, yakni sabda koda kiri dan roh semesta yang disebut Nikulora. Itu berarti koda kiri itu tidak sebatas media komunikasi, tapi lebih dari itu. Koda kiri atau sabda leluhur adalah sesuatu yang keramat, sesuatu yang memiliki kekuatan tersembunyi. Koda ihip selaka, kiri kolem robolang. Bahwa koda kiri itu bisa mendatangkan rahmat, juga bisa menyuplai energi. Misalnya, nolowahan kita sebelum rodo raamuho atau figurinti sebelum keluar pertandingan, tim-tim entah itu bola kaki atau voli, rakyat selalu gere lahu bela. Karena hodei ketua ya Bapak Lawo Amatana, dan Bapak Lawo Amatana gelah pura itu koda kiri. Bapak Lawo Amatana mari rakyat. Waktu utang udah larang, lo bisa palau nai doang. Kalau itu juga kalau di sini rai nai lela. Ada, kada pelali dua alamata. Harap pelali na para talon. Le sama kuiki beka, 5 sama beriade. Itu adalah kekuatan sebuah sabda koda kiri, sebuah kekuatan non teknis yang bisa melecut energi para pemain. Itu tentang sabda, tentang koda kiri yang ditanamkan leluhur dalam sejarah peradaban bangsa kita Balaweli. Ada satu kekuatan lagi yang diwariskan leluhur kita, yakni roh Nikulora. Wajah peradaban ini ditunjukkan dalam berbagai ritus adat yang dijaga hingga saat ini. Contoh paling nyata adalah peristiwa hari ini. Sebelum kita memulai misa, dilakukan upacara Lidu Lebe Lewotana oleh Bapak Lawo Amatana. Di dalamnya ada ritus pemanggilan roh. Oh, lewo ko bala lama haru tanago haru lama dikit. Lewo ko bala lama haru le lau ko bula ba ulu malo bitu vero le lau. Tanago haru lama dikit. Wara rai wayak pela peli ama lo bakwa kwa tara. Hi gunte ci papa kayo ke dari bu hogo ruwa wane. Wana lali ritano lo mala rak tu ini kono wai. Ni tu tobi lo rambawa ko utu lo hari dua le dula rahutu. Temihe tanau na kemarin kaya utuh. Si olah malah modal kemarin. Kobo kutawaya holi watang wai. Pulo kai hogo tobo lema kai baik dia. Itu upacara pemanggilan roh. Roh yang menghuni di laut, roh yang menghuni di darat, di bukit dan di lembah, yang melangkah di atas pohon dan yang merayap di bawah tanah. Bangun, satukan kekuatanmu bersama kami, ribu ratu pihak laut tanah. Hermani leilau ko bula baulu ma do bitu ero la leilau. Ikul mo emayang ke kena bitu hogo. Wara rai wa pela ama lo bakwa wara. Mo mayang kaya kena lo bakwa aku maksudnya mari lo nodo bahau koake maksudnya itu mas. Di figun tetik papa kayo kita ribu hogo ruawane temu mayar na ke pena hogo persisa wane na ruang. Wana lalita lombala ras ini kolowai
dia terbang melayang datang seperti burung pantai. Itulah kekuatan yang diwariskan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, bangsa Balawen. Lalu bagaimana dengan Wu'unura yang ritualnya kita rayakan pada hari ini? Wu'umpi pada urang adalah salah satu perayaan syukur panen bangsa Balawen yang sangat menggembang. Wu'unura yang sesungguhnya adalah puncak dari siklus musim yang dilalui para petani, mulai dari ritus Dula, Eluknube, Peta Atam, Oa-oa, Saru Atam, Geleto Oa, Ahako, Butel Sakapipa, Maya Hodebe Sipare, Beloura Bau Bake Mau, Kikatuba, dan berpincak pada Wu'umpi pada urang Wu'unura. Dari sekian ritus dalam lingkaran musim ini, ada beberapa ritus yang mempunyai makna teologis yang sangat dalam. Boleh tidak bisa uraikan satu persatu, tapi kita belum ada. Yang gue mau angkat di sini itu soal bagaimana ritus pemanggilan roh Besipare. Kalau kekenari detail lali Ria Muda yang lakak rakyat itu hebat dalam mora. Mora adalah upacara pemanggilan roh. Ngomong bayan no grandus dulu akmal itu mari. Jadi upacara pemanggilan roh. Dalam upacara pemanggilan roh itu pertama kita undang, kita meminta rahmat dari Tuhan Allah lewat perantaraan nenek moyang. Bapak mau ke lawa tapito, bapak mau ke lawa tapulo, ama mau ke lita lawa talema. Kana malape dai gawe malape gene. Kana malape dai mete bukan besi buran, gawe malape gene. Pehe bukan pare kuma. Pe kita mayang. Ndak mayang dai kena langsung rai mau lah. Kalau dari nenek gue buka, boy itu nenek gue barang. Nesa lalu DIP, raku kami baru ada luar, baru pertama negara itu yang pendek gue, setelah itu kok kita rata bagoke, ini sekarang kita gerak Besipare untuk masuk ke dalam kamu. Biasanya itu nenek gue nanti impera buka baru ada negara. Kurke besi gue atau nogo gue lupa gue itu emahi. Pana malape dai gawe malape gere. Pana malape dai tobo pia araku ke gawe malape gere pai pia waktu logo mena. Kurke besi gue atau nogo gue lupa gue itu emahi. Pana malape dai gawe malape gere. Pana malape dai tobo pia ku mau ku kenggawe malape gere pai pia liang di barat. Jadi setelah woko kita bago kita undang datanglah kemari, hai putri Dewi Padi. Kusiapkan tempat yang istimewa, altar yang suci, mesbah yang kudus untukmu. Saya tidak akan membiarkan dirimu disiksa terik dan tidak akan membiarkan dirimu digerogoti oleh rumput liar atau sembah belukar. Sebelum bolo itu marinya yang kodane kumari dari togo pia kumbau ke gere tepai pia liali di barat. Liali di barat maksudnya dinding gua yang kering, liang di dinding barat. Artinya bahwa Besipare itu bukan lokal, itu sebar yang itu urutannya. Tidak, maksudnya saya akan menyiapkan tempat yang istimewa di Arapuka
uradi gergamu ela, leradi gergamu ela. Artinya, kalau kita mulai kan, dan mau kita harus tahu terus. Mulai keluar ini minggu telur, bagope artinya pandang kau hakul. Kena lari terbang aja, tega bapak. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dalam Kristus. Itu ibarat Pentekostanya bangsa Balaweli. Pentekosta dalam perjanjian lama mempunyai dua makna yang berbeda. Pertama, Pentekosta adalah upacara syukur panen bangsa Yahudi, di mana setiap buah sulung hasil panen harus dipersembahkan kepada Yahweh. Persembahan itu juga dilengkapi dengan persembahan darah anak domba jantan yang darahnya dioles pada mezbah. Mereka membawa persembahan ke mezbah sambil mendaraskan doa-doa pujian. Ritus semacam ini sedikit mirip dengan perayaan iman uluran bangsa Balaweli. Hari ini, dengan nada syukur kita berkumpul di sini, membawa semua hasil panen kita untuk dipersembahkan kepada Sang Kalik atas berkat dan rahmat-Nya yang telah Ia berikan sepanjang musim yang lalu. Leku koda bukan tenggomarin ken turun to ya hiko. Kami mate ramatan kita nama pelali tantuka. Ulang ruang ya hiba. Kami bawa melia kami kolelema nawar pelali. Walolo. Nepali ehin digere orinto bikai. Wa indi tami warung bau kai. Kami hunga kotoko. Kami hunga teti kotoko. Watala kala rubasa tahan kereng pedi ina. Kami buah pia libaka utang kosawe melela. Kami baam pia hanana. Tua penoto putun tua kata koli layo. Kami pehen pia kepalika. Marah tuso belika. Marah kata kebak-kebak. Sehingga kita kita berweli kita. Kalau saat persembahan, ini kita arah ke tegala. Karena kita bukan penghasil arak. Kita dari kuku persembahan penting ada buah apel. Tapi tidak apa-apa. Karena dua apel itu satu punya tafsiran tersendiri. Buah apel itu simbol diaspora. Walaupun kita tidak menghasilkan, tapi mereka membawa rasa tersendiri kelompok Balaweli diaspora. Kami hunga teti kota kau, patala kalau bahasa tahan kiri kiri ina, kami buat pia lima kita kosawe melela. Kami baang pia hanana, tua notok butun tua kata poli layu, kami pengen dia kepali ke marah tuso beli ke marah kata kebaku barang. Pentekosta bagi orang Yahudi selain upacara syukur panen juga dirayakan sebagai peringatan perjanjian Sinai, saat dimana di gunung suci itu melalui Musa Allah mengikrarkan perjanjiannya kepada bangsa Israel dan menyatakannya sebagai bangsa pilihannya. Hari ini kita berada di bukit ini. Ini adalah bukit Sinainya orang Balaweli. Bukit yang suci tempat Allah mengikat janjinya dengan kita lewat leluhur kita. Di tanah ini, leluhur kita mengikrarkan sumpah, mengikat janji, menyatukan semua perbedaan, dan menggalang kekuatan sebagai satu bangsa Balaweli. Lewo dan Duli, Raonek Tau, suku Ilejadi, suku pendatang Teramau, bersatu
mengumpulkan kekuatan, memeterai Bapa kita rokanika, Amma leli rokalali. Bapa kita ta'arokai, Amma leli na'arokai. Niaga, kenika akan dia belali akan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasih Kristus, ada sebuah pepatah Cina, bahasa Cina, ke shui buang ji xian ren, mau Eropa? Ke shui buang ji xian ren, artinya ketika Anda meneguk air sumur, jangan lupa cucuran keringat dan lepuhan tangan sang penggalinya. Pesannya sangat jelas, bahwa jangan pernah mengabaikan kerja keras para leluhur atau pendahulu. Jangan pernah melupakan warisan luhur para leluhur. Jangan menggadaikannya dengan keegoan kita. Mereka sudah dengan susah payah membangun dan menata wajah peradaban bangsa kita Balawen. Bangsa yang besar dan beraura kuat. Mereka juga yang telah memulai dan merintis peristiwa mulia hari ini. Saya teringat dengan kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 39. Ketika orang-orang Israel dengan bangganya memproklamirkan diri di hadapan Yesus, kami ini bangsa pilihan Allah. Kami ini adalah keturunan Abraham. Yesus membalikkan kata-kata mereka dengan mengatakan, bila kamu mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak keturunan Abraham, maka kamu juga harus mewariskan nilai-nilai hidup yang telah ditanam oleh Abraham. Saya pikir kata-kata ini pantas untuk diperdengarkan kepada kita generasi Balawen. Tidak cukup membusungkan dada sambil membanggakan diri dengan mengatakan kami Atta Balawen. Tidak cukup. Tapi lebih mulia bila kebanggaan itu diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang sejarah lewat tanah, mencintai bahasa daerah, serta nilai-nilai moral yang telah ditanamkan oleh leluhur kita. Saya melihat ada kecenderungan mulai melupakan bahasa daerah karena menganggap bahasa daerah itu kurang update. Kuno, zamanlah. Seperti itu. Tapi anehnya orang merasa hebat dengan bahasa asing, namun merasa asing dengan bahasa ini. Ingat, bahasa asing itu didapatkan karena kita belajar, tetapi bahasa ibu itu dilahirkan. Saya mau beri contoh 1-2 di sini. Tutup Cina, sekarang beri ikarmu ya. Sebentar lagi khotbah akan selesai. Kembali ya ada yang bercercai aku mah. Langkah pulang berjumpa bayar sikan lembat nongkrong. Berbaca cercai kau jadi kau lagi kau thari jodoh jadi cinta amen. Ini juga bukan bahasa Jepang, tapi ini bahasa Vietnam. Saya tinggal di Jepang, tahu bahasa Vietnam karena tuntutan pastoral, bukan untuk menyombongkan diri. Peleku Vietnam. Kalau yang ini, Tabeo Maria menununimat Allah, boy ay berkati ayah di atas berwai mokokai, nopuhu wamo Yesus. Santa Maria Tonala Amba,
mengaji pohon kami yang tenang, nuan pintu nuang kami mata dahai. Amin. Mengerti kakek? Itu mutiara paling indah yang diwariskan leluhur kita. Gue pikir dulu negara itu banyak yang mungkin saya tahu, tapi untuk paling mulia, paling indah adalah bahasa ibu, bahasa leluhur. Bapak Ibu saudara-saudari, gue mau mengakhiri renungan saya hari ini dengan sebuah pesan. Mari kita wariskan filosofi moral yang ditanamkan leluhur kita. Hum baat tor blola lage ai nikola himpi petrubah. Dalam Injil hari ini Yesus memulai perumpamaan dengan memberikan sebuah pesan mulia pada murid-muridnya. Yesus katakan kepada muridnya, walaupun kehadiran ilalang dianggap mengganggu gandum, jangan serta-merta mencabut dan membuangnya. Ini satu penafsiran yang saya ambil dengan cara lain. Walaupun kehadiran ilalang dianggap mengganggu gandum, jangan serta-merta mencabut dan membuangnya. Yesus katakan demikian. Berikan dia kesempatan untuk menemani gandum. Bila ada beda pendapat, selisih paham antara kita sesama anak balaweling, jangan serta-merta saling menghukum dan menghakimi. Mari kita hadapi semua persoalan ini sebagai saudara yang lahir dari satu rahim balaweling. Kita tak kembali ari beda, opun pain pati na ano bine beda. Buka wiyak bapak jika tak orokai, amalali na orokai. Yaga ketika akin negia, belali akin okiren. Salam satu balaweling, amarenya kasihi, Ina Maria cintai, leluhur mendoakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.